Bapak Ibu sekalian, muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan, qala qaumuhu lahu ajitana yahudu lita'murana biibadatillahi wahdah walinatruka ma kana ya'buduhu abauna fa'tina bima ta'iduna bihi minal azabi in kunta sadiqan fima tadda'ihi. Faradda alaihim Hudu qailan laqad istawjabtum azaballahi wa ghadabahu fahuwa waqi'un bikum la muhalalah. Atujadilunani fi asnamin sammaitumuha antum wa aba'ukum alihatan wa laysa laha haqiqah fama nazzalallahu hujjatan tahtajjuna biha ala ma tad'auna laha minal uluhiyah fantadhiru ma talabtum ta'jilahu lakum minal azab wa ana ma'akum minal muntadhirin. Fasallamna Hudan alaihi salam wa man kana ma'ahu minal mu'minin bi rahmatin minna wasta'salna bil halaki alladhina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin bal kanu mukadzibina fastahaqqu al-'adzab. Muallif rahimahullah menyatakan qala qaumuhu lahu. Jadi kaumnya, yaitu kaum Nabiullah Hud alaihissalam, menyampaikan kepada Nabiullah Hud alaihissalam, ajitana, apakah engkau datang kepada kami, litakmurona biibadatillahi wahdah, untuk memerintahkan kami agar beribadah kepada Allah semata, walinatruka maka naya'buduhu abauna, dan kemudian kita meninggalkan apa yang telah disembah oleh bapak-bapak kami atau kakek-kakek moyang kami. Nggih. Fa'tina bima ta'iduna bihi minal azab, hadirkan untuk kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami berupa siksa. In kunta sadiqan fima tadda'ihi, jika engkau benar-benar apa yang engkau sampaikan itu benar wahai Hud alaihissalam. Kemudian faradda alaihim Hudu qailan, Nabiullah Hud alaihissalam menyanggah seraya menyatakan, laqad istaujabtum azaballahi wa ghadabahu, kalian sudah layak untuk mendapatkan siksaan Allah dan kemurkaannya. Fahuwa waqi'um bikum la muhalalah, itu pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak, pasti terjadi. Atujadilunani fi asnamin sammaitumuha antum wa aba'ukum alihatan, apakah kalian mendebat kami, mendebatku tentang patung-patung yang telah kalian beri nama dan diberi nama oleh bapak moyang kalian sebagai sesembahan, walaysa laha haqiqah, padahal dia tidak punya hak ketuhanan yang sesungguhnya. Fama nazzalallahu hujjatan tahtajjuna biha, terlebih Allah tidak menurunkan dalil yang bisa kalian jadi sandaran untuk membenarkan alamat tad'auna laha minal uluhiyah, apa yang telah kalian yakini di sana terdapat sisi ketuhanan. Fantadhiru ma talabtum ta'jilahu, maka tunggulah apa yang kalian minta
segera terjadinya minal adzab berupa siksaan, wa ana ma'akum minal muntadhirina fa huwa waqi'un, dan aku pun bersama kalian nunggu terjadinya azab itu menimpa kalian. Fasallamna Hudan alaihi salam, kemudian Hud, kami selamatkan Hud alaihi salam, wa man kana ma'ahu minal mu'minin, dan siapa saja yang bersama beliau dari kalangan orang-orang yang beriman. Bi rahmatim minna, keselamatan itu diperoleh karena kasih sayang kami. Wastasalna bil halak, sedang kami akan binasakan sampai ke akar-akarnya alladzina kadzdzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa ma kanu mu'minin, terlebih mereka juga tidak beriman. Bal kanu mukadzibina, justru mereka mendustakan agama Allah. Fastahaqqu al-adzab, sehingga mereka berhak untuk menerima siksaan. Bapak Ibu sekalian, mulai ayat 70 ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa dinul anbiya, agama para nabi, itu adalah agama Islam. Islam dalam pengertian ya tauhidullah, bahwa agama para nabi semuanya menyerukan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meskipun di sini terjadi perbedaan ikhtilaful fi syara'i, al-ikhtilaf fi syara'i, terjadi perbedaan dari sisi syariat, tapi seruan inti ajarannya sama, yaitu mengesahkan Allah, gitu kan. Nah, dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang kisah Nabiullah Hud alaihissalam. Ya. Nabiullah Hud alaihissalam ini ditanya oleh umatnya Nabiullah Hud. Qalu, umat Nabi Hud alaihissalam bertanya, menyatakan ajik tanah, gitu kan. Jadi ini pertanyaan yang tidak perlu menerima jawaban. Ajik tanah, apakah engkau datang kepada kami lina'budallaha wahdah, supaya kami menyembah Allah semata, ya kan? Wa nadzara ma kana ya'budu abauna, kemudian meninggalkan apa yang sudah disembah oleh bapak moyang kami. Nah, nggih. Itu. Jadi pertanyaannya begitu. Berarti Bapak Ibu sekalian, umat al-umam al-as-sabiqah, umat-umat yang telah lalu, itu dasar pijakannya selalu ma wajadna alaihi aba'ana, ya, apa yang kami jumpai dari nenek moyang. Ya, di sini. Jadi sehingga kalau bahasa bolehnya nggih. Begitu. Ya, ini. Jadi ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek kakek moyang kami. Jadi di sini berarti berdasarkan ilmu nabatan, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu, dan yang kedua bi ghairi hadyin, tanpa petunjuk. Jadi tradisi itu tanpa dasar ilmu, tanpa dasar petunjuk. Jenengan cermati kisah itu. Musa pun juga begitu, gitu. Kami sudah mendapati nenek moyang kami begitu, Fir'aun dan generasi sebelumnya. Nabiullah Nuh sama, gitu. Termasuk Nabiullah Ibrahim, gitu kan.
Jangan cermati Ibrahim alaihissalam. Ibrahim harus berhadapan dengan Azar. Di samping berhadapan dengan penguasa. Penguasa Ibrahim siapa? Namrud. Nggih. Namrud. Azar ini ada mengatakan bapak biologis, ayah kandung. Nah, ini produsen ini. Karena Soniul Asnam. Jadi yang memproduksi Tuhan, sesembahan, gitu. Juga kan logika kan mestinya, gitu. Menggunakan logika. Soniul Asnam, membuat patung. Tapi akhirnya dia harus juga berhadapan dengan penguasa, Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang dilakukan oleh Ibrahim adalah menghancurkan, ikhraq. Kapan saat itu? Usianya masih dikatakan bahasa Al-Quran fatan, seorang anak muda, yuqalu lahu Ibrahim. Ibrahim, anak muda, fatan. Jadi semua itu anak muda. Jangan cermati, innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Anak muda, fityan, gitu kan, masih muda. Jadi karena itu memang begini problemnya di tempat kita itu. Kan kita kalau dalam tarbiyah itu ada marahilun numu, tahapan perkembangan. Itu dimulai dari satu janin, gitu. Kemudian setelah itu tufulah, anak-anak, kemudian tufulah itu bayi itu, janin, kemudian bayi, kemudian masuk di dalamnya tufulah. Setelah itu kemudian di tempat kita, pembagian kita, kemudian remaja. Remaja itu fatat, al-fatah. Kemudian kalau perempuan fatayat. Itu muda. Itu sudah gede, Bu. Kemudian setelah itu asyab, pemuda. Kemudian dewasa. Dewasa ini al-ubuwah. Baru kemudian asyuyukhoh, lansia. Masuk Pak Parja di dalamnya. Masuk lansia Pak Parja. Pak Soler itu, Pak Dawam ini masuk lansia. Dalam Dokter Imam belum lansia. Karena belum punya cucu. Dalam belum Pak, belum. Pak Pur itu lansia, jenengan itu lansia Pak. Pak Joko belum. Pak Joko masih muda ini Pak. Langge. Ini marahilun numu yang kita pelajari. Dalam konsep pendidikan, konsep tarbiyah atau konsep pendidikan di dalam konsep barat. Ya kita nurut saja. Korek gambar kucing gitu, norok buntek wonten wengking. Bagaimana dengan Islam? Islam itu membagi marahil an-numu itu satu, at-tufulah. Masa tufulah, masuk di dalamnya di sini adalah sebelum balik. Tufulah itu. Jadi mulai nol kelahiran sampai kemudian sebelum balik. Jadi antara 10 sampai 11. Baru kemudian di dalam Islam langsung ini syabab. Ngeten, al-fata was syabab. Gitu. Syabab. Fata ini Pak masuk di dalam tufulah kalau di dalam Islam. Karena itu belum menuju proses balik. Mumayyiz, fata, syabab. Setelah syabab langsung
menuju kepada syuyukhoh, itu dalam Islam. Nggih. Coba jenengan, ini tufulah, kuntu hulaman, begitu dalam hadis. Tapi untuk anak muda seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, usia sebelum genap 15 tahun menghadap Rasul minta izin untuk ikut perang. Usia sebelum genap 15 tahun, karena di masa itu balik itu usia 15. Mereka belum. Lah anak kita sekarang balik itu masih seneng main. Gitu. Terus main kelereng, main bola, semam itu. Gitu kan? Tapi kalau kita cermati generasi terdahulu, ya generasi sudahlah sampai tahun Al-Baihani saja. Al-Baihani, seorang pakar pendidikan Islam itu meninggal 1391. Saya lahir 1392, Pak, Hijriah. Berarti ini kan sekitar 1972, gitu. Ini generasi itu, mereka ini selesai hafalan Quran di usia hafal dan kemudian mutqin itu di usia 10 tahun. Itu. Dan menggerakkan perbaikan, perubahan pendidikan ada di Yaman karena berhadapan dengan penjajah Inggris. Itu. Dengan konsepnya, menyusun konsep di tengah konsep pendidikan yang sekuler. Karena konsepnya konsep Inggris. Inggris itu mensupport dan mengadopsi konsep pendidikan Yahudi. Gitu kan? Karena konsep pendidikan Yahudi itu sudah diterapkan sejak tahun 69. Gitu kan? Udah. Dia berhadapan gitu, Pak. Tapi mereka selesai di usia 10 tahun. Itulah, si usia 10 tahun udah selesai dengan Quran. Selesai. Kita ini belum. Begitu. Makanya kalau kemudian menginginkan sebuah perubahan, ya harus bermula dari keluarga kita. Jadi para ayah dan bunda itu sudah punya konsep usia berapa anak selesai dengan Qur'annya. Sehingga kalau 10 tahun selesai, seperti Imam Syafi'i nanti. Gitu, 10 tahun sudah selesai dengan Quran, kemudian belajar bahasa Arab, menghafal hadis, usia 13 tahun itu sudah selesai menghafal Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik usia 13 tahun. Usia 15 tahun pas balik, usia 15 tahun menjadi mufti, menjawab problematika agama di saat usia 15 tahun. Pertanyaannya, apa mungkin generasi itu berulang? Mungkin, kalau itu kembali dari keluarga kita, mulai. Makanya saya mengajak kepada para ayah, gitu kan, sudah harus punya konsep sejak awal. Usia 15 tahun, gitu. Saya mungkin, itu terlalu jauh generasi Imam Syafi'i. Generasi belakangan, yaitu yang kemudian Allah hadirkan untuk penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih itu, gitu. Yaitu gurunya namanya Aksyamsuddin. Aksyamsuddin ini, ini istilah, Pak, karena pakaiannya putih, terus ininya juga putih. Aksyamsuddin ini sama, usia 10 tahun selesai dengan Al-Quran, dan kemudian beliau menguasai 5 bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Italia, gitu kan ya, bahasa Turki, gitu kan, kemudian bahasa Perancis, bahasa Yunani, begitu, bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh Israel, itu beliau paham. Dan beliau seorang dokter. Jadi seorang dokter. Nah, sekarang bagaimana dokter itu ke depan hafal Quran sebelum jadi dokter? Nggih. Kan ngaten. Itu harus mulai sekarang gitu. Sehingga dikatakan Aksyamsuddin itu orang yang mutafannin, memiliki berbagai macam keahlian. Bahasa iya, strategi perang iya, motivator iya, seorang dokter juga, dan seorang guru. Ngaten. Itu.
Nah, sekarang kan boten kita ini konsep spesialisasi. Nggih, kalau sudah jadi, ambil contoh saja dari dokter umum, nggih, naik dokter spesialis, kemudian kakaknya spesialis, kan ada khusus dokter gigi, kemudian spesialis gigi, ada khusus perawatan gigi saja, kan, bedah, spesialis bedah, kemudian ada bedah saraf, ada bedah jantung, itu kan masing-masing sendiri. Kalau sudah begitu kan tidak bisa kemana-mana. Yang enak itu kan dokter umum, gitu kan? Boleh siap, gitu kan? Oke. Sama dengan guru SD semua bisa. Oh iya, guru SD semua bisa. Giliran kemudian ke SMP tidak bisa. Hanya spesialis sudah. Dengan konsep apa namanya? Linear. Gitu kan ya? Linear. Nah, sekarang bagaimana kemudian konsep kita menghadirkan misal konsep pendidikan yang gurunya itu menguasai semuanya. Nah itu. Bisa Pak, bisa. Lah buktinya saya ambil contoh ya. Tadi itu Aqsam Sudin, Imam Al-Baihani. Masalahnya kita itu terbentuk gitu. Kenapa para ulama terdahulu usia 10 tahun sudah selesai? Karena setelah Allah anugerahkan kemampuan untuk menjaga Quran, maka Allah akan bukakan kemampuan untuk menjaga yang lainnya. Jadi semakin daya ingatnya itu terasa, itu. Jenengan kan kalau jenengan pirsani itu di Mekah itu, imam di belakang imam masjid itu, para imam masjid itu ada satu orang yang dia tidak pernah salah Pak membaca Quran, dan beliau selalu berada posisi situ, begitu. Tapi apa beliau hanya Quran saja mboten? Pimpinan yang sekarang menjadi direktur Mujamma' Malik Fahad itu adalah baru saja pensiun sebagai seorang jenderal, tapi itu sebagai pengelola Mujamma' Malik Fahad yang mengelola pencetakan Quran, kitab dan lainnya, dan itu beliau termasuk meriksa, begitu. Nah kita ini sekarang terbawa konsep berpikirnya untuk kepada satu bidang saja. Sekarang bagaimana kemudian ini? Makanya bahasa kalau kita cermati perintah pertama ya Iqra, memang harus baca. Tapi para ulama terdahulu sebelum yang lainnya menyelesaikan Al-Quran. Nah, jadi di sini semuanya. Kembali kepada tema kita bahwa Nabiullah Hud dan lainnya itu mengajak umat dan semuanya ke dalam syariat yang sama. Makanya Bapak sekalian mulai sekarang saya mengajak, sudah kita yang sudah seperti saya, seperti kayak dokter ini kan sudah sepuh, gitu. Mau menguasai yang lain sudah cukup. Bagaimana nanti generasi setelahnya, gitu kan? Kita, saya, jangan cukup dengan ini, gitu kan? Ustadz Wildan ini kan masih muda sekali. Nah itu sekarang udah mulai di ini tahapan-tahapannya. Nanti usia 10 tahun anak selesai Quran, kemudian setelah itu diserahkan kepada ahli ilmu untuk belajar khusus. Ini belajar ilmu bahasa Arab, itu satu guru, selesai pindah lagi itu. Nah, dan rata-rata belajarnya dulu menghafal, iya Pak. Kita mboten, kita sejak awal diajari untuk menganalisa, bukan untuk menghafal. Padahal para ulama dulu itu menghafal kemudian menganalisa. Sehingga karena kemampuan menganalisa, pintar menganalisa, hafalannya iya hilang semuanya. Yeah. Terus kita sekarang dengan kemajuan teknologi hanya berpijak kepada itu. Bukan menjaga bagaimana menghafal Quran, boten, menjaga hafalan, boten. Sekarang segala sesuatu lihat di Ustadz Google, gitu. Mau cari apa saja, apalagi dengan kecerdasan artificial intelligence itu ya, semua ada. Jangan tanya sudah, cari siapa si fulan, itu langsung muncul sudah, gitu. Nggak tahu dia ngambil dari mana itu, gitu ya. Yeah. Saya bukan berarti mengajak keterbelakang, boten. Teknologi tetap harus kita kejar karena memang
itu bagian dari sarana. Tapi taksil memperkuat ilmuwan itu gitu. Oke. Faktina. Jadi kemudian selalu yang dihadapi oleh para dai, para nabi setelah ditantang begini, ajik tanah lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna faktina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sudah, buktikan, hadirkan apa yang engkau janjikan kepada kami. Para nabi itu kalau sudah mengingatkan kaumnya ngengkel, meleng gitu nggih, sudah wis doakan, didoakan yang ya berupa siksa kan nggih. Nggih. Coba jenengan persani Nabi Nuh alaihissalam gitu. Karena diejek terus, Allah perintahkan untuk membuat safinah, perahu besar. Tapi ketika membuat perahu, Nabi Nuh mendapatkan perintah harus sesuai dengan SOP Allah. Karena Allah fasna bi ayunina, fasna'il fulka bi ayunina. Buatlah perahu dengan pengawasan kami. Jadi makunya seperti apa dan lainnya, kemiringan itu sudah di situ. Setelah itu apa yang terjadi? Semua harus dikumpulkan ini dengan berpasang-pasangan, gitu. Akhirnya Allah selamatkan. Dalam bentuk ini banjir, faydanat. Nah, begitu juga ini, Pak. Jadi kemudian mereka menolak. Kalau memang kamu benar, sudah doakan kami untuk menerima azab. Begitu. Akhirnya Hud alaihissalam memberikan jawaban. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Dan coba Pak, di sini faktina bima ta'induna. Ini perintah, kemudian fi'il mudhari'. Tapi di sini jawabannya Hud alaihissalam, qad waqa'a, pasti akan terjadi kepada kalian dari Rabb kalian, menimpa kalian rijsun wa ghadab. Ghadab kemurkaan, rijsun ini ada di antara para ahli tafsir tardun, laknat. Begitu. Dan kemudian Allah hadirkan apa hukumannya? Taufan, yang kemudian diartikan angin topan. Nggih, di tempat kita angin topan. Nggih. Padahal bahasa Arabnya taufan. Nggih. Tapi nanti jangan ngasih nama. Siapa namanya? Taufan. Oh, angin pewanter juga. Ya kan kata orang tua, wah, kok bagus kayaknya. Taufan, ya. Hah? Jasimin ya. Jadi sudah Allah hadirkan. Nah, ketika kemudian ini jawabannya, fantaziru. Jadi qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Sudah, laknat, kemurkaan Allah sudah pasti akan terjadi, tidak akan tidak, pasti akan menimpa kalian. Karena itu fantaziru, tunggu waktunya. Inni ma'akum, sesungguhnya aku dan kalian pun minal muntazirin, nunggu itu. Nanti kelihatan siapa yang selamat. Itu kata Allah. Dan pasti Allah mengatakan kan begini, fa'anjainahu. Coba Pak. Dan Allah menggunakan fa istiqnafiyah. Jadi ketika kemudian ini terjadi, hukuman itu terjadi, fa anjainahu, maka kami selamatkan hu. Siapa ini? Hud alaihissalam. Kami selamatkan. Walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Hud. Siapa mereka? Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Jadi yang selamat itu pasti mukmin. Dan keselamatan itu bi rahmatim minna, karena kasih sayang Allah. Ya, Pak. Jadi bukan karena amal kita, bukan karena kesalehan kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
Karenanya wa qata'na dabiral ladzina kadzdzabu, sedang kami pastikan kepada orang-orang yang mendustakan itu. Apa kepastiannya? Al-halak, kebinasaan, binasa. Jadi kenapa mereka dibinasakan? Karena kadzdzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Dan Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat Allah, makanya cobalah sekali kita renung gitu ketika baca Quran. Luar biasa. Seperti contoh saja, asal nggih, madu gitu. Oh madu ini Masya Allah kan nggih. Sakit perut, madu. Tapi ya madu yang berkualitas. Kan sekarang banyak orang yang jual madu asli ya. Iya, gula gitu kan. Kalau ini kan yang dimaksudkan ketika berbicara tentang madu adalah yang berasal dari bunga-bunga dan lainnya, bukan dari makanan. Gitu. Madu itu Masya Allah. Gitu kan. Nggih. Bapak Ibu sekalian, lanjutannya, yang kedua, kenapa mereka diazab? Di samping mendustakan, wa makanu mukminin, mereka tidak beriman. Gitu. Nggih. Terus ayat ini gimana Ustaz? Ayat ini sesungguhnya menjelaskan tentang ini. Ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara makana ya'budu abauna. Akhirnya kata Hud, atujadilunani, apakah kalian mengajakku berdebat fi asma'in, tentang nama-nama. Nama-nama siapa? Patung. Samaitumuha, yang kalian beri namanya. Jadi kok mengajak debat tentang Tuhan yang mereka sembah. Gitu nggih. Begitu, Pak. Samaitumuha antum wa abaukum. Dan nama-nama ini manazzalallahu biha min sultan. Tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan dari Allah gitu. Tidak ada. Jadi berarti Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kebiasaan tradisi ya di masyarakat generasi terdahulu dan mungkin juga terus sampai generasi masa kini, yaitu berdalil dengan apa yang mereka dapati dari nenek moyang. Makanya sekarang kewajiban kita adalah nasrul ilmi. Nasrul ilmi. Terus menebarkan ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Ini pasti benarnya, Pak. Pasti benarnya. Yang dari Quran dan sunnah itu pasti benar. Karena datangnya dari Allah. Tinggal proses bagaimana kemudian kita menerjemahkan dalam aktivitas harian. Itu ilmu. Ini yang terus mulai harus kita kembangkan. Sekarang kan rata-rata buku-buku yang lain itu bukan dari Quran gitu. Penelitian gitu, penelitian dari barat gitu kan. Padahal orang-orang barat juga mengadopsi dari karya-karya umat Islam. Begitu. Oke. Nggih, ada pertanyaan Ibu sekalian? Kita mau nggih. Kan para nabi itu menganjurkan untuk mengesahkan Tuhan, Ustaz. Nggih. Dari sejak dahulu lah. Ya, betul. Yang pertama. Hanya syariat yang berbeda ya. Betul. Apakah salah perbedaan syariat itu jika tujuannya itu sejak dari Nabi Adam sehingga Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad adalah sama begitu? Jadi ingatan, Pak. Pertama, jadi al-anbiya itu para nabi seperti yang Allah sampaikan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi terkait syariat, syir'atan wa minhaja. Kemudian
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, apa itu kata Allah, ani'budullaha wajtanibut taghut. Sudah. Jadi seluruh para nabi itu sama, ibadatullah, mengesahkan Allah. Sudah, ini seluruh para nabi, gitu. Tetapi untuk syariat ini berbeda. Contohnya syariat Nabiullah Musa alaihissalam. Syariat Nabi Musa, harta ghanimah perang itu dibakar, Pak. Jadi kalau mendapatkan perang dan kemudian mendapatkan ghanimahnya dibakar. Gitu. Tapi syariat Rasulullah SAW, betul. Ya, ghanimah itu dibagi. Ghanimah itu 1/5 itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian berarti 4/5 ini untuk al-juyus, mereka yang ikut dalam medan perang, dengan pembagian prajurit yang jalan kaki, itu dapat 1 bagian. Prajurit yang kendaraan mendapatkan 2 bagian. 1 bagian sebagai untuk kendaraannya, 1 bagian untuk dirinya. Ini karena itu sahabat kan bertanya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Begitu. Jadi di situ. Syariat Rasulullah SAW menghapuskan seluruh syariat para nabi. Makanya ketika kemudian Umar radhiyallahu an sedang belajar Taurat, itu baca Taurat, kemudian Rasulullah ingatkan, apa yang kamu baca? Taurat. Kemudian kata Rasulullah, kalau seandainya Musa dibangkitkan, kemudian kalian mengikuti Musa, meninggalkanku, la dhalaltum, kalian akan sesat. Jadi risalah Rasul ini penutup. Makanya nanti Al-Masih Isa alaihissalam, ketika kemudian terjadi kiamat, sebelum terjadinya kiamat, kemudian bersama Al-Mahdi, Imamul Muslimin saat itu, membunuh Dajjal. Kemudian setelah itu terjadi kemakmuran yang luar biasa. Setelah selesai membunuh Dajjal, membunuh kemudian orang-orang yang tidak beriman, babi-babi semua dihancurkan, dibunuh, termasuk salib-salib dihancurkan. Itu yang menghancurkan Al-Masih. Kemudian Al-Masih diminta untuk menjadi imam salat. Al-Masih menolak dengan mengatakan takrimatan li ummati Muhammad, memuliakan umat Rasulullah SAW. Tapi salat di belakang Imamul Muslimin saat itu nanti. Itu berarti risalah yang dibawa oleh Rasul menutup risalah Nabi sebelumnya. Makanya kemudian wa makana Muhammadun aba akhatim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Penutup, sudah selesai. Tapi seluruhnya menyempurnakan yang dibawa Adam alaihissalam, kemudian Nabiullah Nuh disempurnakan. Dari Nuh generasi setelahnya. Terus begitu. Begitu, Pak. Nggih. Terima kasih. Sami-sami. Sekap nggih, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sudah 5:30. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya panjenengan semua, mudah-mudahan Allah menjadikan Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu kita menjadi waktu yang berkah. Harta yang Allah titipkan, Allah jadikan menjadi harta yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan oleh Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan putra-putri dan cucu yang telah Allah titipkan pada kita menjadi putra-putri dan cucu yang saleh dan salihat,
yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama cucu dan anak-anak kita di surga kelak, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Allah mudahkan kita untuk beribadah, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, Allah jauhkan kita dari segala macam jenis kemaksiatan. Dan mudah-mudahan sebelum Allah memanggil kita, Allah mudahkan kita untuk salat di Masjidil Aqsa, salat di Masjid Nabawi, salat di Masjid Haram Makki, dan mudah-mudahan itu menjadi akhir kita sebelum kita menghadapnya. Mudah-mudahan Allah antarkan kita menjadi yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.